benar-benar malam yang sempurna. Nampaknya memang alam semesta sedang mendukung PSM Makassar musim ini untuk bisa menjadi yang terbaik ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Bung Harpa. Kali ini kita akan ke Parepare untuk apa ya, mungkin merayakan atau mungkin ikut juga happy dan juga ikut mengulas. Jadi pesta ini bukan untuk memperingati lagi, tapi pesta ya, kemenangan ataupun keberhasilan PSM Makassar menjadi yang terbaik, menjadi juara BRI Liga 1 2022-2023 ya, setelah berjuang semusim penuh dan dari 34 pertandingan PSM mengantongi 75 poin, hanya 3 kali kalah dan satu kali kalah di kandang ya, satu kali kalah di kandang, dan juga tim nomor 2 paling sedikit kebobolan ya, hanya 28 kali, hanya kalah dari Persija yang 27 kali, yang ada memang di bawahnya Persis, dan juga tim yang paling subur dengan tim ketiga paling subur ya setelah Bali United. Bali United itu 67 kali menciptakan gol, kemudian Borneo 64 kali, baru PSM 63 kali. Jadi tim nomor 3 paling subur, tim paling 2 paling kokoh pertahanannya. Nah, di pertandingan terakhir PSM menang 3-0, dan menariknya yang menciptakan gol adalah menurut gue 3 pilar paling utama lah dari PSM Makassar, tanpa mengecilkan peran-peran pemain lainnya. William Pluim, siapa lagi yang tidak kenal dia ya. Jadi mungkin patungnya udah harus disiapkan untuk dibuat ya, bagaimana 23 tahun PSM Makassar menunggu untuk menjadi yang terbaik di Indonesia. Meskipun sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir secara umum sebenarnya PSM Makassar cukup bagus penampilannya ya. Dan Pluim jadi salah satu katalisator lah, atau bahasa gampangnya jadi part atau puzzle paling penting di skuad Jukweja. Dan juga tentunya pencetak golnya adalah Sayuri bersaudara. Ini luar biasa. Perkembangan dia gue mengikuti ya, lumayan mengikuti, terutama setelah dia dipanggil oleh Jackson F. Tiago kalau nggak salah ya. Dia itu mencuat menurut gue di waktu bermain atau dipanggil ke Barito Putra. Nah, di Barito Putra ini sebenarnya seingat gue posisinya masih belum fix. Dia dulu masih striker sebenarnya, waktu diambil dari Persuara Waropen itu striker, top skor Liga 3 juga. Tapi di Barito Putra kemudian mulai mendapatkan minute play walaupun tidak banyak, pengalamannya tumbuh, dan di PSM Makassar lah dia akhirnya menemukan, bahasa gue itu menemukan touch-nya. Nah, itu posisinya juga kelihatannya dia dapat sebagai pemain sayap, terutama sayap kanan, bisa juga sebagai kanan luar kalau formasi 3-5-2. Dan juga diikuti perkembangan dari saudara kembarnya Yance Sayuri ya. Gue nggak tahu siapa yang lebih tua, Yakob atau Yance. Dan tentunya kontribusinya juga ke tim nasional Indonesia. Nah, itu tadi sekilas ya pertandingan terakhir yang sangat luar biasa. Dan juga Yance Sayuri kemarin 1 gol 1 assist juga ya. Jadi itu review sedikit di partai Pamungkas kemarin di BRI Liga 1 Indonesia. Nah, kemudian juga William Pluim tadi sedikit gue kembali, ini juga tidak heran kemarin atau di pertandingan tersebut dinobatkan sebagai man of the match, bukan man of the match, tapi pemain terbaik kompetisi musim ini. Gue pikir nggak ada yang mendebatkan dia, walaupun mungkin secara week in week out masih ada pemain lain yang lebih kontributif ya. Contoh misalnya David da Silva dengan 23 golnya, atau Matius Pato dengan 25 golnya. Tapi peran pemain itu kan bukan hanya soal gol dan juga soal assist bahkan, tapi juga kontribusi dia sebagai penyeimbang di dalam tim. Artinya dia sebagai pemain yang paling senior ya, kalau nggak salah setelah Samsul Hairudin, dia bisa membangun atau menjadi jembatan bagi Bernardo Tavares dan juga pemain-pemain PSM lainnya, terutama yang muda. Dan ini peran yang sebenarnya mengingatkan gue juga kepada Ibrahimovic di AC Milan ya. Jadi dia tidak pernah banyak ngoceh, tidak pernah mengeluh ketika dimainkan Pioli 30 menit, 60 menit doang atau sebagainya, dan dia menjadi perekat bagi kerukunan di ruang ganti. Nah, oke, sembaring membahas ini juga nanti gue akan banyak share foto-foto ya, walaupun foto-foto ini gue ambil screenshot dari TV, jadi supaya lu juga nggak bosan mendengarkan paparan gue
apa namanya, membahas selama gua nggak tahu mungkin sekitar 15 menit ini. Jadi gua akan banyak insert foto-foto, screenshot, dan mungkin juga buat lu yang masih pengen banget baca ataupun mengikuti berita dari berbagai angle seputar keberhasilan PSM Makassar menjadi juara yang ke-7 kali ini ya, setelah di era Perserikatan, Liga, dan juga sekarang. Jadi gua akan insert beberapa foto ya untuk lebih memanjakan apa namanya visual kalian, dan juga tentunya gua nggak tahu ini uploadnya kapan. Mungkin gua uploadnya tepat menjelang apa namanya sahur. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi teman bagi kalian sambil sahur sambil nonton video ini. Nah, gua akan mereview dulu secara umum performa dari apa namanya PSM Makassar. Nah, sebenarnya kalau dibilang PSM Makassar ini apa namanya performanya ini berbanding terbalik dibanding musim lalu, memang iya. Tapi kalau kita tarik dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya nggak juga ya. Jadi musim lalu memang betul PSM Makassar itu jeblok banget dan hampir degradasi, hanya finish di peringkat ke-14 sorry, dengan poin 38. Ini hanya berbeda 2 poin, 2 angka dari Persipura yang ada di gerbong terakhir yang relegasi atau degradasi ya. Jadi hampir degradasi lah intinya. Tapi kalau kita tarik lagi ke belakang, misalnya ke musim ke musim 2018 lah ya. Waktu itu yang juara Bali itu PSM ada di peringkat tengah ya, peringkat ke-12 dengan poin 44. Nah, kalau kita lihat lagi 3 musim lalu mereka juga poinnya tidak terlalu jauh. Bahkan 2018 waktu 2017-18 waktu Persija juara ya, waktu 2018 itu PSM ada di peringkat kedua, ya, itu yang dikatakan hampir juara oleh Tio Nugroho rekan gua ya. Jadi sebenarnya dalam beberapa musim terakhir sebenarnya prestasi PSM nggak terlalu jomplang-jomplang amat ya. Bahkan 2016-2017 waktu juaranya Bayangkara, PSM ada di peringkat ketiga. Jadi 2017 peringkat ketiga, 2018 peringkat kedua, kemudian 2019 mereka peringkat ke-12, agak turun sedikit memang. Selanjutnya 2021 kan dihentikan ya. Nah, tahun lalu memang agak jeblok dikit. Jadi sebenarnya relatif stabil kecuali musim lalu. Jadi gua rasa sih kalau melihat ini berarti manajemennya cukup baik lah ya untuk mengelola PSM Makassar dengan segala turbulensinya, termasuk musim ini nggak ada stadion. Jadi ini sih kesimpulan gua. Nah, sedikit kalau kita bandingkan dengan musim lalu memang jomplang banget ya. Jadi kalau yang gue bilang tadi, selisih poin mereka dibandingkan musim ini itu 37 angka. 37 poin. Jadi musim lalu itu lebih sedikit 37 poin dibandingkan musim ini. Dengan catatan pemain mereka juga lebih minim pengalaman lah. Tapi kita lihat kontribusinya sangat luar biasa. Akbar Tanjung, pemain yang serba bisa, defender. Kemudian Erwin Gutawa juga tidak kenal kompromi, dan ini mencerminkan semangat orang Makassar ya. Jadi bertarung tapi juga nggak kasar menurut gua. Kemudian juga Raihan yang tentunya berbuah manis dengan dipanggil ke tim nasional. Jadi memang benar-benar ini semuanya menjadi satu kesatuan seperti sebuah entitas yang dinakodai juga atau diarsiteki dengan Bernardo Tavares yang kita kenal sangat berapi-api tapi juga sangat fair ya dalam memberikan kesempatan baik bagi pemain bintang maupun juga bagi pemain muda. Nah, kemarin satu hal lagi yang ingin gua garis bawahi juga, secara rata-rata usia pemain PSM ini sangat luar biasa, hanya 20, gua ngitung 24 tahun 2 bulan. Ini salah satu mungkin yang termuda ya rataan pemain di PSM Makassar. Jadi boleh dikatakan ini memang membuat kemenangan atau keberhasilan PSM tahun ini benar-benar sempurna ya. Dan gue juga tadi melihat pestanya sangat meriah. Kemudian ada Guard of Honor dari Borneo FC. Ya, ini juga sama ya, situasinya sangat ideal karena lawannya di sana Borneo juga mewakilkan ataupun mengutuskan satu pemainnya, Matius Pato, sebagai top skor. Jadi benar-benar malam yang sempurna, nampaknya memang alam semesta sedang mendukung PSM Makassar musim ini untuk bisa menjadi yang terbaik ya. Kemudian
Oke, di luar itu juga gua akan memberikan informasi terkait beberapa kategori ya di akhir musim ini. Jadi tadi udah top score udah ya Matius Pato, best goal juga, best goalnya dari Matius Pato tuh yang bicycle kick ya. Kemudian pelatih terbaik gue juga udah Bernardo Tavares. Lalu wasit terbaik juga Bambang Samsudar, ini juga lumayan dapat 100 juta ya. Lalu tim fair play, tim paling fair play lah, yaitu Bayangkara FC. Gue jujur nggak terlalu tahu alasannya apa, tapi mungkin yang paling sedikit dapat kartu dapat 100 juta juga. Terus pemain muda terbaik Ilham Rio Fahmi. Nah ini menarik ya, karena artinya memang dalam 2 tahun terakhir ini, mungkin 2-3 tahun terakhir ini, beberapa klub terutama ya klub-klub besar lah, Persebaya yang gue tahu ya, ada Atalarik Balah, kemudian juga ada siapa lagi tuh backnya nomor 42 gue lupa. Banyak lah pemain-pemain muda yang didorong, Iqbal, kemudian juga Persija ada 4-5, Doni Tripamungkas dan kawan-kawan ya, Alfianto Niko, Rio Fahmi, Muhammad Ferrari. Kemudian Persib juga ada Robi Darwis yang mulai didorong, Kakang. Terus di PSM juga nggak usah gue sebutin namanya, Zaki, Ramadan Sananta. Jadi memang inilah pemain masa depan Indonesia yang ya marwah dari kompetisi, yaitu melahirkan pemain-pemain baru yang untuk bisa menggantikan pemain-pemain lama yang mungkin sudah mulai saatnya pensiun. Jadi selamat buat Ilham Rio Fahmi dari Persija Jakarta menjadi pemain muda terbaik dari Liga 1 musim ini. Kemudian tadi William Pluim udah gua utarakan, ini menjadi pemain terbaik juga. Jadi gua rasa sih ya itu ya, sekali lagi selamat buat PSM Makassar. Yang pasti tantangannya adalah bagaimana musim depan, karena musim depan akan jauh lebih berat. Yang lebih berat itu ada faktornya 2. Satu, tentu lawan sekarang akan tidak menganggap seremeh musim lalu ya. Artinya semua lawan akan pasti secara natural akan bermain lebih all out setiap ketemu PSM Makassar. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya mereka juga akan mengikuti kompetisi minimal AFC Cup. Ya karena kita belum tahu nanti playoff dengan Bali United hasilnya siapa yang menang. Kalau misalnya menang, memang akan ke UEFA Champions League. Ini lebih berat lagi, akan menghadapi tim-tim terbaik dari seluruh Asia, mulai dari Jazirah Arab sampai dengan Asia Timur ya, tim-tim berkulit kuning seperti dari Jepang, Korea Selatan dan juga China dan sekitarnya. Nah, itu dia. Mungkin satu lagi mungkin ya soal stadion ya. Kalau stadion mungkin untuk di kompetisi Asia jelas nggak akan bisa memakai stadion di Sulawesi, karena di stadion di Sulawesi tidak ada yang memenuhi syarat. Karena kalau syarat untuk kompetisi antar klub di Asia itu, stadion itu nggak boleh lebih dari 100 km dari airport internasional, ya kan, dan rasa-rasanya dari Makassar ke Parepare lebih dari 100 km dan tidak boleh ditempuh dalam perjalanan lebih dari 3 jam. Jadi bisa aja jaraknya misalnya 50 meter tapi masuk hutan gitu ya, jalannya jelek juga, itu nggak boleh. Jadi kita nggak tahu. Tapi kalau berkaca dari musim lalu sih, waktu berlaga di FC Cup akan main di Pakansari. Nah ini menarik nanti ya, gue mau banget nanti bertemu dengan teman-teman dari Maxman, dari Red Gangs dan semualah, yang kalau memang mainnya nanti di Pakansari, gue pengen banget bertemu dengan kalian, ngobrol-ngobrol di podcast gue. Oke, mungkin itu ya selebrasi juara. Dan oh ya, Stadion B.J. Habibie tadi keren banget ya, ada flare di mana-mana. Gue rasa untuk kali ini PSSI akan memberikan pengecualian lah, karena ini adalah pesta, dan juga gue lihat sangat tertib banget, hampir nggak ada, mungkin semut juga nggak bisa masuk ya untuk duduk karena penuh banget. Dan banner-bannernya juga sangat-sangat sangat edukatif, sangat elegan, berkelas, nggak ada yang norak-norak. Yang paling gue ingat itu ada banner putih ya, simple tapi tampaknya akan menjadi ikonik ya, sang juara 2022-2023. Nah jadi itu sih, jadi sekali lagi selamat PSM Makassar setelah juara di tahun pertama kali mereka juara tahun 56-57 ya, kemudian 57-59, kemudian juga 64-65, 65-66, kemudian juga 91-92 gue masih ingat lawan PSMS Medan di final di GBK, kemudian juga 99-2000, dan kali ini tahun 2022-2023 adalah tahunnya PSM Makassar. Alright, itu dia ulasan gue terkait dengan selebrasi atau pesta ya, PSM Makassar juara dari Liga 1 musim ini 2022-2023. Kita akan segera menyambut musim depan yang
kabarnya sekitar bulan Juni atau Juli akan segera mulai. Mudah-mudahan musim depan akan lebih seru, akan lebih ketat, dan akan lebih banyak gol tercipta ya. Terima kasih untuk Anda, khususnya pendukung PSM Makassar yang belakangan ini sangat mendukung channel gua, dan gua sangat senang. Dan oh ya, rencananya gua akan, kalau tidak ada halangan, dalam 1-2 hari ini gua akan mewawancarai 2 bintang sepak bola Indonesia. Yang satu mantan pemain PSM yaitu Carlos de Melo, dan satu lagi mantan pemain Persija Jakarta yang menjadi saksi hidup ketika Persija dan PSMS juara bersama ya tahun 72 kalau nggak salah, pokoknya udah lama deh. Nah, lu penasaran siapa orangnya? Ikutin terus channel ini, dan jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya lu nggak ketinggalan video-video terbaru dan juga terbaik dari gua. Terima kasih, salam sehat dan ewako, congrats.